Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya untuk meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, karena saya tidak merasa punya hak untuk membela diri saya sendiri. Nama saya Sumara. Bukan. Sumara bukan nama asli saya. Nama asli saya Adelina Seni. Sumara adalah nama yang diberikan kepada saya ketika saya menjadi TKW. Ya, nama saya Sumara. Seorang perempuan pembunuh, TKW, babu. Jangan meneriaki saya dulu. Justru karena saya babu, saya hebat. Saya hebat karena mau berada di struktur paling bawah dari kehidupan manusia. Karena belum tentu saudara-saudara sekalian mau dan mampu menjadi seperti saya. Bertahun-tahun saya lipat mulut saya tahan bibir saya untuk tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bicara dari perut saya, perut nenek, terutama bagi para majikan itu. Sejak kecil, saya selalu hidup dalam bahasa hukum. Saya tidak berani menundukkan kepala. Apalagi di desa Kisernana, desa di mana saya dibesarkan. Orang-orang di desa itu selalu menatap saya dengan tatapan yang menjijikan. Saya ingat betul, suatu waktu, Kak Ruben, guru SD saya, pernah menerangkan, anak-anak, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kejam yang bergabung dalam organisasi bernama PKI. PKI ini sangat kejam. Seluruh anggota PKI ditangkap dan dihukum. Bapaknya Sumara itu kan PKI. Kenapa iya? Gimana bapaknya sekarang? Iya ditangkap. Bapak saya PKI. Bapak saya PKI, kata mereka. Apakah saya percaya? Penuh keraguan, di malam hari, saya bertanya kepada nenek. Nek, apa benar Bapak itu PKI, Nek? Bapakmu itu orang lugu. Sehari-hari kerjanya menderek tua dan jadi kusir andong. Dari menjadi kusir andong, dia berkenalan dengan seseorang bernama Pak Simon. Pak Simon suatu waktu bermain ke rumah dan melihat ibumu membuat ulah. Pak Simon menawar
tiba-tiba tentara datang dan berteriak, Soleman itu Ate, Soleman itu Ate, tangkap dia, Soleman itu Ate. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah bertemu dengan Bapak. Saya bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya, karena saat itu saya masih dalam kandungan. Tapi, bayangannya selalu mengikuti saya sepanjang hidup saya. Setelah lulus madrasah, saya mulai ikut orang jadi babu. Menyapu, ngepel, mencuci, menidurkan bayi. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo gigit nyamuk. Semuanya adalah keahlian saya. Sambil bekerja, saya pun sambil menabung. Karena saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin bodoh sama seperti nenek, bapak, atau ibu saya. Meski susah payah bekerja sambil belajar, saya pun akhirnya bersekolah kembali. 12 tahun saya habiskan untuk mendengarkan guru mengajar di kelas. Saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, tangen, diferensial. Saya hafalkan Archimedes, Lavoisier, Einstein, dikotil, monokotil. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 1945 dari pembukaan pasal ayat-ayat hingga ke titik komanya. Saya hafalkan seluruh kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang katanya indah dan beragam. Dan akhirnya saya tahu semua itu memang ada, tapi bukan untuk saya. Meski berat dan susah, saya bangga karena akhirnya saya berhasil menaklukkan musuh yang paling ditakuti oleh siswa pada saat itu. Panas. Dengan predikat NEM tertinggi. Tapi nyatanya percuma saja. Ijazah saya macet ketika mencari pekerjaan. Saya selalu didepak dari sana ke sini dan setiap pintu ketika mencari pekerjaan. Dan akhirnya pilihan pekerjaan yang layak hanya jadi babu. Saya akhirnya bekerja sebagai tukang beras. Tapi tak apa. Dari menjadi tukang beras, saya berkenalan dengan kakak Edi. Kakak Edi ini gagah, ganteng, tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu kakak Edi punya perasaan yang sama terhadap saya. Kakak Edi, Kakak Edi, Kakak Edi, hilang. Kakak Edi mundur perlahan-lahan ketika dia tahu seperti apa latar belakang keluarga saya. Lagi-lagi bayangan bapak saya mengikuti di seluruh kehidupan saya. Karena tidak mungkin seseorang seperti kakak Edi bisa memiliki istri seperti saya. Saya memutuskan berhenti. Rasa-rasanya saya ingin pergi yang jauh di mana bayangan bapak saya tidak lagi mengikuti di belakang nama saya. Di saat itulah nenek menyarankan menjadi TKW. Saya melihat tetangga saya pulang TKW bisa bangun rumah, bisa
bisa beli kendaraan, bisa buka usaha. Siapa yang tidak tertarik? Akhirnya, dengan susah payah, saya mengurusi segala keperluan administrasinya. Saya mulai mengurusi segalanya dari kantor imigrasi, kelurahan, bidang ketenagakerjaan, dan segala administrasi yang ternyata panjang betul kepengurusannya. Dan akhirnya, jadilah saya. Sumarah, jadi babu di negeri orang dengan predikat NEM tertinggi. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci. Di kotil monokotil jadi irama kain pel. Saya kira saya akan bermetamorfosis dari ular bulu menjadi kupu yang indah. Kupu-kupu yang indah, kemana engkau pergi? Di negeri sendiri, saya tidak boleh mendongakkan kepala. Saya didepak dari sana ke sini. Saya disalahkan atas sesuatu yang bahkan saya tidak tahu apa itu. Dan akhirnya, saya memilih beradu nasib di negeri orang, menjual impian demi sesuap nasi. Tapi Sumarah tetap saja Sumarah. Sumarah tetap saja kandas. Gaji saya setahun habis untuk keperluan administrasi yang saya tidak tahu apa itu. Saya dipukul, disiksa, dikata-katai. Dan bencana itu. Jangan Tuhan! Jangan Tuhan, tolong Tuhan. Saya diperkosa, Pak Hakim. Bagai budak hina yang halal dibinatangkan. Siang itu pertama kalinya saya berani mendongakkan kepala. Saya mengambil pisau itu di dapur. Kemudian saya hunuskan ke jantung hatinya Pak Hakim. Benar. Bajingan itu. Saya bunuh Pak Hakim. Saya sadar saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Tapi bertahun-tahun saya tidak salah, tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Tidak usah pulangkan saya ke negeri saya. Saya tidak butuh pengacara. Saya tidak butuh penasihat hukum. Karena saya yakin hukum di negeri saya tidak mampu membela orang seperti saya. Bagi saya, hidup soal perjuangan, harapan, keberanian. Tapi saya tidak cukup berani. Hidup saya penuh dengan ketakutan. Keping kematian telah terbuka di tangan saya. Nama saya Adelina Seik. Dewan Hakim yang terhormat, saya siap mati. Saya siap mati, Dewan Hakim yang terhormat. Inilah dia penampilan penampilan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor undian 15 dengan judul naskah Saya Sudah Merdeka, Kalau Kamu. Selamat menyaksikan. Saya terus terang terhanyut di dalam apa yang diperbincangkan itu.
walaupun muka sangat tapi hati saya itu ya saya juga mau bilang aja bahwa sempat air mata saya jatuh akhirnya membayangkan orang kecil yang memperjuangkan nasibnya dan apa yang diceritakan tentang Sumirah itu luar biasa. Saya memiliki teman yang stigma tentang PKI itu luar biasa. Membawa ke masa lalu saya, sahabat saya kemudian dia tidak bisa melanjutkan sekolah kuliah karena memang latar belakang orang tuanya seperti itu. Bahkan bekerja pun tidak. Jadi ini luar biasa. Artinya mereka teman-teman bisa menceritakan kita di dalam satu ya ekspresi yang luar biasa. Monolog ini berat bagi kita. Kalau kuliah ini mungkin gampang sekali, tapi buat monolog ini ya, luar biasa. Sebagaimana saya sampaikan di awal itu bahwa marilah kita memberikan kebebasan kepada kita semua, apalagi mahasiswa untuk berkesenian, berolahraga, mengekspresikan segala hal yang mereka miliki di samping dengan kita bicara tentang akademik. Berkesenian sama pentingnya dengan berkegiatan akademik, kuliah dan sebagainya. Dan ini sangat penting. Saya berharap nanti di fakultas program studi lebih digiatkan lagi untuk hal seperti itu. Saya sudah sampaikan di grup pimpinan juga, cuma mungkin mereka ada sibuk di mana, tapi akan saya gelorakan terus supaya saya kawal hal seperti ini harus benar digiatkan lagi di fakultas bahkan sampai di program studi. Terima kasih untuk apa yang sudah tampilkan hari ini. Saya pribadi saya sangat menikmati dan mengapresiasinya. Semua sudah maksimal. Semoga yang memenangkan ini ya semua adalah pemenangnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang sudah. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor karena bersama dengan saya kita duduk terus selama 2 hari ini. Tahun lalu dengan tahun ini teman-teman kita penonton ini jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Itu kita saya juga selalu uji. Tahun lalu saya duduk solo itu dari awal sampai akhir saya ikut. Setelah itu saya juga mau uji saya punya hasil ini kira-kira sama dengan juri atau tidak. Ternyata waktu itu saya hanya meleset di juara 1 sama-sama, tapi saya punya juara 3. Ternyata 2 dengan 3 selisih dengan saya. Jadi saya juri juga sepertinya sudah bisa. Tahun depan. Monolog tahun lalu kita eksaminasi itu tahun lalu kok? Iya, tahun lalu. Iya, tahun lalu ini siapa nona ini? Tahun lalu kita bawa ini Sumara ya, pokoknya bawa Sumara maksudnya. Kita punya tema Sumara waktu itu. Rekaman semua dan semua video itu masih ada di saya. Tadi selama ini tampil di sini saya tunjuk Pak Rektor ini yang dulu waktu di Brawijaya ya, waktu di Brawijaya. Semua rekaman itu saya rekam, saya rekam semua sehingga saya selalu omong kemarin di Pak Rektor, saya omong bilang kita undang punya ruangan ini hanya andalan hanya satu ini saja untuk seni maksudnya. Di Brawijaya waktu itu seluruh fakultas punya ruangan ya, seluruh fakultas punya gedung seperti ini. Kita masuk itu gelap gulita dan sangat luar biasa waktu itu. Jadi saya memang senang, tapi untuk kita punya ada ruangan akustik satu-satunya di Undangan, kita bisa manfaatkan ini dan biasa sendiri juga agak puas. Monolog tadi saya juga bicara pada monolog ini memang bagi saya terlalu berat. Kalau puisi kita bisa, tapi bayangkan kalau 20 menit ke-7 kalau logika sudah putus kita buat apa di depan coba. Sehingga tadi yang pertama kami main gila, tadi saya main gila nampak kalau itu saya bilang yang peserta pertama tadi monolog kan dari apa tadi ada tidur sedikit begitu toh ya, saya bilang saya kalau logika macet ya tidur begitu sampai 20 menit baru bangun selesai. Baik, terima kasih banyak.